So most of the time itu duit pribadi, duit duit uang saku yang kita sisihin gitu. Aku bisa Eh, recall literally semua kompetisi dari kompetisi pertamaku di SMA, which is Acclaim tahun wow. 2017. Yang di situ aku nggak breaking, kayak aku break 9 dari 8 yang eligible buat breaking ke Elim. Menurutku yang paling penting di apa namanya kalau di juri adalah memberikan closure ke pada peserta. Kayak ada orang yang bisa literally bawa data sebanyak itu in 7 minute speech, and I really look up to that. Tapi sebenarnya di balik Hmm. orang-orang yang amazing itu masih banyak juga drama di komunitas debat. Hmm. Kayak drama-drama yang menurut aku harusnya diminimize ya. Hai, selamat datang di Behind the Speech. Ini tempatnya para debater ngobrolin hal-hal tentang debat dan hal-hal di luar debat. Bersama saya Nila dan tamu kita minggu ini. Namun sebelum ke tamu kita minggu ini, ya aku pengen ingetin teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen di akun YouTube kita. Kamu pingin aku ini ngobrol sama siapa lagi sih, debater mana lagi sih yang perlu kita explore atau kita expose, nggak cuma explore tapi kita juga expose ya, bisa komen di YouTube kita. Alright, kalian juga bisa share link YouTube kita ini ke teman-teman sesama debater atau teman-teman yang memang tertarik dengan pola berpikirnya debater. Oke, teman-teman semua. Now, without further ado, I will call our guest today, Axel. Hi, Axel. Halo Manila, hi everyone. Hi, how are you? All good man. All good. Nice to hear. Kayaknya kalau mau ngomong long time no see, kayaknya long time no see sih ya. Ada setahun kayaknya kita belum ada ketemu lagi nggak sih? Really, really long time actually. Kayaknya kita Long time ya. kita terakhir ketemu tuh di Surabaya, Indeed. perpisahannya Kak Janu deh. I'm pretty Aduh, sure. indeed. Indeed setahun lebih lagi, benar lagi. Iya lagi setahun lebih. Soalnya kan kalau high school kita kayak nyari setiap lomba tuh pasti ketemu ya kan. Di mana ada Iya. lomba di situ ada EVOS ya nggak sih? Betul, betul, betul. Oke, so Axel, first question ini merupakan pertanyaan perkenalan aja. Jadi aku pengen tahu nama, bukan aku sih, yang mendengarkan ini pengen tahu Axel ini siapa sih namanya, posisinya dulu di debat itu sebagai speaker keberapa, terus dulu Hmm. Axel ini dari IDS mana, dan sekarang kesibukannya apa? Oke, halo semuanya. Sorry kalau agak canggung, but my name is Axel. Nama lengkapnya sih kalau pengen tahu aja, Muhammad Axel Radityo Aji. Just call me Axel by the way. Kalau posisi di debat, actually, like real actually, tidak ada posisi yang fix because I've been like in every single speaking, like speaker role, I mean, sorry. Kayak ya udah, kalau di Asian Parliamentary, first speaker pernah, second speaker pernah, third speaker pernah, British Parliamentary Opening jadi first speaker Prime Minister or LO pernah, jadi second speaker deputies pernah, closing jadi member pernah, jadi whip pernah, so like tidak ada fixed role actually. Nggak, oh ada dong yang belum kamu coba. Apa tuh, apa tuh? Ayo, tim netral. Kamu belum pernah nyoba kan tim netral? Astaga, tim netral dong. Jadi debat kayak debat PPKN dong mbak. Iya bener lagi. Kayak semua posisi sudah ya, Sel ya? Semua posisi udah. Sudah, sudah. Cuman, Wow. kalau my comfort role ya, my comfort Hmm. role actually, aku sangat comfortable in becoming third speaker atau kalau di BP ya berarti jadi whip. Itu kayak somehow Jadi I whip, really like it. oke. Iya, Apa yang bikin terspeaker atau whip ini menarik, Sel, buat kamu? nggak tahu, asik aja karena saya number one kita speak paling terakhir, so like definitely more time buat nyusun our speech like for sure. Terus kayak I think what make whips sangat interesting adalah karena whips basically speaker yang harus interact with other speaker. Like
I Hmm. mean kontennya web kan nggak bisa substantial ya, karena that will be too late for web. Tapi kayak ya aku harus interact dengan argumen lawan, giving responses, interact with my own teammates argumentation, strengthening their argumentation for sure. Jadi kayak I think it's pretty interesting. The dynamic of becoming web is what makes it interesting. Menurutku ya. I see, I see. Yeah, it's okay, it's okay. Everyone here always have their own opinion, so don't matter. Nah, Iya sih. lalu awal kamu kenal debat itu gimana, Sel? Karena kamu kayak dari kelas 1 SMA banget gak sih debat itu? Sampai akhirnya kamu lulus, kamu kerja ini aja kayaknya yang kamu nggak debat gitu loh. Iya Apa sih sih. yang bikin dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh ya kayak what drags you into EFOS and train again and again and again and all over again? Oke oke Mbak. Eh, interesting karena sebenarnya iya benar kata Mbak Nila sih. Aku udah debat dari kelas 1 SMA. Kayak aku udah kenal Mbak Nila dari lama banget. Jadi like it's really uh, unbelievable actually kayak berapa tahun coba? 2017 sampai last time I'm debating itu berarti di NUDC 2023 itu kayak yang competitive debating ya. Tapi kalau yang Hmm. non competitive debating kayak turun lomba online masih masih sampai sekarang bahkan so like ya unbelievable aja kayak lama pol. So like Lama banget. 2017 sampai 2025 berarti sekitar 8 tahun. Wow. 8 Wow. tahun. What drags you into 8 years of debating? Nggak tahu ya. I mean, genuinely aku enjoy debating. I enjoy speaking my thoughts. Kayak karena just background story dikit. Actually, waktu sebelum masuk ke debat, sebelum SMA, aku tuh sangat-sangat pendiam. Even now, kayaknya aku orang yang introvert. I might say aku introvert. Karena kayak kalau aku disuruh interact sama orang lain ya, kayak kalau bukan mereka yang initiating untuk ngobrol duluan, most probably aku akan diem gitu loh kayak I think that's just who I am. Tapi when I do debating, ketika aku speaking debat, bahas-bahas motion and such, itu tuh kayak bring another version of me yang aku nggak pernah tahu that it ever existed gitu loh kayak di zaman sebelum aku SMA. Kayak I think that's what makes me super interested in debating. Tapi even before that, even before aku actually experience debating kan, kayak sebelum aku masuk debat, sebenarnya alasan awal aku masuk debat waktu SMA, masuk high school debating club di SMA 1 Sidoarjo, itu alasannya klise. Karena waktu aku SMP, Mbak Nila, saya side story dikit. Waktu SMP tuh aku kan akselerasi ya, aku 2 tahun toh. In that moment, aku nggak dapet kesempatan buat ikut any extracurricular at all. Kayak aku nggak boleh ikut ekskul waktu SMP. Tapi waktu SMA, aku tuh pengen explore ekskul gitu. Dan waktu demo ekskul kebetulan, shout out to my seniors in high school, ke angkatannya Mbak Hani, Mas Tal, Mas Krisnan. Ya, aku nggak bisa sebut satu-satu definitely. Tapi their performance during high school demo ekstrakurikuler itu amazing. Kayak mereka providing a lot of stuff all together into one table gitu loh. Mereka bawa trofi, kayak literally bawa trofi, berapa belas trofi ke depan panggung gitu kayak siapa coba anak baru masuk SMA yang tidak tertarik gitu kan lihat trofi sebanyak itu di EVOS gitu. So like seklise itu sebenarnya aku pengen gitu dapat trofi gitu. Therefore aku join ke EVOS. Tapi untuk alasan kenapa aku pilih debat, karena kan di EVOS actually ada more than one division, gak cuma debat. Ada speech sama ada storytelling. Tapi kenapa aku pilih debat? It's purely random. Kayak ya udah random aja gitu. Aku yang mana ya? Debating kayaknya asik gitu kayak and it's it really is. It is fun. Gitu. Lucu banget ya ampun, serandom itu ya milihnya kayak dikit deh Serandom itu. gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang debate di EVOS, aku mau tahu dulu deh, EVOS itu kepanjangannya dari apa sih, Sel? English? First, English Federation of Smanista. English Federation of Smanisda ya, teman-teman. Kalau yang mau nanya EVOS-EVOS apaan. Nah,
Gimana sih latihan debatnya di EVOS di zamanmu? Kalian tuh kan Oke. juga sering menang ya. Apakah sering menang itu sama dengan duit dari sekolah lancar untuk nge-support Oh, kalian lomba-lomba tidak. debat? Oh yeah, okay. So, fun fact, for everyone who were not familiar with PIPOS atau Smanisda in general, at least waktu zamanku ya, waktu tahunku, Capseknya sangat-sangat tidak suportif ke any extracurricular. It's not only for debating, tapi literally Mm-mm. almost every extracurricular tuh nggak terlalu disupport sama Capseknya. So most of the time itu duit pribadi, duit duit uang saku yang kita sisihin gitu. Tabungan kita yang kita sisihin buat hire coach, buat turun lomba. Kalau turun lomba ada sih dana dari sekolah, tapi kayak it's not even covering the whole entire turnamen gitu loh. Kayak paling akomodasi toh, ya which is ya gitu. Tapi kayak rego fee kita bayar sendiri, ada bantuan dari uang kas, actually akumulatif dari everyone yang join the club, and it was super helpful. Tapi for a major competition, kompetisi-kompetisi nasional kayak let's just say IREC di UGM atau Compact di UI atau ASA UI Mm. misalnya, mostly Mm-mm. tidak ada dana waktu itu ya. Kayak ya udah dana pribadi aja gitu. Oh my God. Even kalian coach itu pakai dana pribadi. Iya, dana pribadi. Dana pribadi dan fun fact nah, fun fact, setahuku nih ya, setahuku anak-anak di angkatanku yang totalnya ada 8 itu mereka semua jarang yang minta ke orang tua, jadi kayak literally ya nabung aja gitu, uang saku 10.000 tiap hari, kayak ya eventually dibuat turun lomba, kalau menang cuan balik, kalau kalah ya ya wes boncos. Oh, iya, boncos. Ngerti nggak teman-teman boncos? Boncos tuh rugi ya. Surabaya. Nah, apa namanya? Tapi kan kalian sering banget menang BTW. Duitnya pasti ada lah untuk balik modal untuk ikut lomba lagi. Iya sih, itu ntar diputar juga sih. Jadi kayak duit duit panas gitu ya. Cuman tapi kalau kalau speaking of latihannya, karena tadi kan Mbak Nila tanya Hmm, latihannya tuh, hmm, latihan betul. latihannya tuh actually sangat-sangat strict ya on that time. Mungkin karena Oke. ke bawah tuntutan buat legacy ya. Karena kan my seniors they are amazing. They are also amazing debater yang menang a lot, ton of competition. Yang ya nyatanya aku tertarik masuk EVOS pertama kali karena their trophies yang dibawa ke depan. That means sebanyak itu achievement mereka. Even before them, kayak 2 tahun di atasku, angkatannya shout out to Mas Radivan and friends, sama atasnya lagi and so on, sampai ke let's just say Mas Rafli or whoever alumni IFOS yang aku kenal itu, they're like super amazing. So pasti ada quote unquote pressure untuk bisa meneruskan legacy, and dari pressure itu akhirnya kita latihan literally tiap hari, so like 7 days in a week, itu kayak latihan terus. Auto nggak 100% kita bakal sparring debat, sometimes cuma mentoring and such, tapi nggak nggak ada hari di mana kita tidak bahas debat gitu loh. Kayak seminim-minimnya Hmm. kita back to basic, kita belajar meter-meter baru, belajar apa namanya, fakta-fakta dunia ya, misal IR and such. We did that, and it all worth it sih sebenarnya. Karena Hmm. selain enjoy, ya kalau emang enjoy ya, kalau emang enjoy like myself misalnya, I did enjoy. Jadi meskipun tuh sepadat itu yang literally pulang sekolah itu kan, kalau anak SMA sekitar jam 3 ya pulang sekolah ya, tapi kayak kita Hmm. lanjut terus, sorry, not even jam 3 deh kayaknya. Kayaknya dulu tuh pulang jam 4 setengah 5 apa ya, atau jam 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 3 tuh paling cepat lah pokoknya, Mbak. Tapi kayak we continue kegiatan latihan debat tuh sampai bisa malam gitu, maghrib jam-jam 7 baru balik, pulang gak ada PR, tidur, besok sekolah lagi, kayak ya we did that, kayak kita ya, that's a long story to tell actually. Hmm. 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 I see.
Dengan latihan sepadet itu, regenerasinya tapi emang terjaga juga ya, Sel ya? Regenerasi. Regenerasi ini, I think ada sesuatu yang kita dulu suka sebut sebagai seleksi alam. Seleksi alam in a way Seks kayak dalam, if oke. if you really enjoy debating, regardless how strict the training actually actually is, dan seberapa padat kegiatanmu, kau pasti bakal senang-senang aja dan bakal continue untuk debating gitu. Dan emang awalnya nih ya Mbak, fun fact, yang daftar EVOS tuh awalnya banyak banget, kayak puluhan, mungkin almost 100, nggak tahu sih ya, mungkin ini exaggeration, Hmm. tapi sebanyak itu. Tapi the fact that yang bertahan cuma 8 di angkatanku, itu berarti these eight people itu ya benar-benar passionate aja into debating, and they Hmm. are turns out to be amazing. Kayak ya lihat aja contoh Hmm. Meida misal, Rangga Hmm. yang Hmm. continue debating sampai univ juga di UGM, they're amazing. Hmm. Ya, ya. Talking about amazing things ya. Gimana sih perasaannya waktu itu ketika di mana-mana EVOS itu selalu dijadikan target sama sekolah lain. Saking susahnya ngalahin EVOS waktu itu. Kayak, aduh, semanisda lagi gitu loh orang-orang gitu. Jadi kalau nggak punya mental baja tuh yang mereka tuh yang kayak udah menciut duluan. Sama ya, aku tuh pernah ngelatih salah satu sekolah yang aku pikir kayak semanis gratis juga manusia ya. Mereka tuh juga punya kelemahan. Jangan dipikir kalau mereka tuh unbeatable gitu. Jadi pikir mereka juga manusia. Pasti ada celah. Pasti ada celah kalau kalian dengerin gitu. Jangan yang nggak akan ada celah kalau dari awal. Alah udahlah kalah, alah udahlah kalah gitu. But how do you guys feel at that time? Like, do you feel like, oh, I'm really cool or something like that? Honestly tuh Mbak, honestly, uh, despite the fact that orang-orang bilang Smanisda itu kayak keren banget, strong banget on that time, which eventually emang aku tidak bisa deny sih, kayak emang Smanisda strong. Although not me, karena aku juga jarang menang, but anyway, itu side story mungkin buat nanti. Tapi in reality, everyone in EVOS, setiap kali turun lomba pun kita masih deg-degannya setengah mati. Bahkan dulu kita sempat bikin internal joke. Ada one of my friends, like good friends, namanya Hanan kan. Nama Hanan Mm, tuh dia punya nama panjang Hanan Sidki Sayyid, dan kita tuh mm. nyebut nyebut kalau misalnya kita super super deg-degan pas sebelum lomba, sampai kita nggak enak nggak enak badan, perut terasa sakit, mual and such, itu kita sebut sebagai Sayyid syndrome gitu, kayak sindromnya Hanan Sayyid gitu ya. That's really fun to remember karena emang kita sedeg-degan itu buat turun lomba. Selain karena emang uh, karena internally kita ngerasa kita harus menang untuk menjaga legacy, dan externally kita juga merasa meskipun kita persiapan latihan tiap hari belum tentu kita menang gitu, kayak karena kan debating itu sangat unpredictable ya, kayak there are a tons of X factor yang membuat kita bakal kalah regardless sejago apapun kita gitu. So like Spanish itu juga sering kalah gitu kayak. Dan bahkan one time mbak, one time in one competition, I remember it was Brawijaya English Tournament tahun Mm-mm, 2019, tahun 2019. mm-mm, Semanisda itu 90% timnya, kan kita waktu itu ngirim berapa ya? Ngirim 5 tim kalau nggak salah. mm-mm. 4 dari 5 tim itu kalah di quarter final. Oh, wow. Dan 4, karena 4 tim ini kalah ya, itu kayak everyone in the room literally kayak sorak-sorak gitu. Weh, Smanisda kalah, Smanisda kalah. The hell. Tapi kayak ya, ya, ya. Ya, emang kalian tuh se, se target itu buat mereka. Bahkan di sini aku udah nanya nih ya, kayak kalian kerasa nggak sih kalau misalnya Smanisda masuk ruangan itu kayak orang-orang ngeliatin udah mulai kayak Smanisda tuh kalian kerasa nggak sih sebenarnya itu lebih ke arah motivasi atau lebih ke arah malah jadi burden gitu? Kalau kalau aku personally nih ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Aku personally tidak Hmm, merasa. Tapi kenapa aku tidak oke. merasa?
adalah karena aku terlalu fokus dengan diriku sendiri gitu, kayak aku fokus menghadapi deg-deganku, aku fokus untuk nyusun kasus, especially back in the day Hmm. kan sering banget yang namanya prepared motion kan mbak, jadi kayak jadi prepared, jadi kayak waktu sebelum lomba tuh I don't even remember orang-orang ngeliatin gitu. Buat I remember adalah aku ngeliatin caseku sendiri yang aku bangun gitu, kayak prepared motion ini udah settle belum gitu. So like Oke. Mungkin ya mungkin karena I'm talking to the introvert one ya. Siapa extrovert di EVOS gitu? Mungkin dia yang akan menikmati ini apa namanya perhatian orang-orang ini nih. extrovert. Rangga itu termasuk Ah, extrovert nggak sih? enggak, Rangga juga Hah? introvert. Oh, Rangga juga introvert. wow. So like Wow. di angkatanku tuh 8 orang, 8-8-nya introvert Extrovert. masalahnya, Mbak. Ah, I see. Ini. Kalau kalau mau tanya extrovert kayaknya bawahku sih. Banyak yang extrovert. Ah, kalau yang extrovert extrovert ya. Oke lah, baiklah. Nah, aku mau nanya nih, dari sekian banyak kompetisi yang udah kamu jalanin, apalagi waktu di high school, mana sih kompetisi yang paling berkesan buat seorang Axel? Kompetisi apa? Entah itu kalahan, entah itu kemenangan, tapi what competition? Hmm, ini menarik karena kalau Mbak Nila tanya sebenarnya aku bisa bisa recall like literally ya. Ini fun fact sih. Kayak aku bisa Eh? recall literally semua kompetisi dari kompetisi pertamaku di SMA, which is Acclaim tahun Wow. 2017. Yang di situ aku nggak breaking, kayak aku break 9 dari 8 yang eligible buat breaking ke Elim, sampai my last competition in high school tuh berarti uh, SHEDC. Waktu itu bareng sama Jovet di Surabaya, Hmm. di mana ya? Is it UKPetra apa ya? Atau Ciputra? di Oh Ciputra? sorry ya, Ciputra. Hmm. Ciputra. That was my last competition. Dan Hmm. in the meantime banyak competition lain yang super memorable, and I can remember like even the motion on that time. Cuman kalau ditanya mana yang paling memorable, mana yang paling aku excited untuk cerita, mungkin ini aku dan beberapa temanku, especially Rangga, bakal agree bahwa best competition so far, even even exceeding my experience saat aku di kuliah ya, saat Hmm. NUDC and such, itu adalah Hmm. Compact 2019. Compact 2019. Kenapa tuh? Ada apa dengan Compact 2019? Karena aku ngerasa Compact itu lombanya sangat-sangat asik gitu, kayak serangkaian lombanya panjang banget. It's not only about debating, karena kita juga ada kayak tour, ada dengar-dengar materi dari orang-orang hebat, kayak waktu itu ada foundernya, I forgot, is it Gojek or is it Grab? Yeah, I Hmm. think it's Hmm. or is it Uber? Aku lupa. Pokoknya one of Hmm. one of one of those lah. Kayak yang ngasih ngasih seminar gitu. Terus kita juga mampir Hmm. visit ke Museum Bank Mandiri and such. So like it's a really fun experience. Hmm. Not only that Okay. it's a fun experience, tapi debatingnya pun fun. Kayak dia tuh tight, yang turun banyak banget debater-debater yang jago on that time gitu, kayak Baby Dino. Terus kayak mereka didampingi coachnya masing-masing, because coach mereka domisili Jakarta semua. Tapi semanisnya like Hmm. 6 bocil SMA nggak ada pendamping datang ke UI, literally berenam tok, kayak yeah, that's amazing. Terus kayak kayak the motion was really fun. Shout out to waktu itu CAP-nya Kak Andre Chandra. Although what I did remember the most adalah karena compact itu ada prepared motion, dan prepared motionnya itu sempat ganti essential wording, literally hamin satu competitionnya jalan. So like literally we need to rewrote our case gitu loh, kayak nulis ulang, patterning ulang, nama-namain Bener-bener facts yang sebelumnya esensialnya nggak yang ada. diganti ya berarti ya. Iya, itu kayak se-essential itu gitu. So Oke. like it was pretty fun.
Not only that, actually itu Hmm? pas banget ada ulang tahunnya Rangga juga di competition itu. Ah, Dan kakak-kakak LO waktu itu sangat-sangat baik, kayak sangat ramah, hospitality-nya really great. Like shout out ke namanya Mbak Mbak Sisil sama Mbak, aduh aku lupa pulang satunya. Iya, semoga Mbak Sisil iya nonton ya itulah. Mbak Sisil dan Mbak satunya yang dilupakan oleh Axel ini. Aduh, maaf. Sama Mbak Sarah, sama Mbak Sarah. Oh, Sorry, Mbak sorry. Sisil dan Mbak Mbak Sarah. Sarah. Tuh. Ya. Nah, kalau misalnya gila ya, Axel bener-bener bisa nginget semua lomba-lombanya loh ya. Aku bener nggak inget sama, padahal cuma baru mulai debat itu kuliah. But then talking about kuliah, kuliah, terus kamu dapet beasiswa masuk UNESA juga karena debat, ya kan? Terus juga akhirnya turun, kamu turun 4 kali NUDC bukan sih? Tiga, tiga. Ya oke, turun 3 kali NUDC gitu, kurang satu kamu dapet piring tuh. Apa yang kamu rasakan gitu, dan ternyata debat yang selama ini kamu emang harus sacrifice dulu, but ternyata debat yang bawa kamu masuk ke universitas negeri yang ada di Surabaya gitu, UNESA, dan itu juga yang akhirnya bikin kamu flying higher gitu dari yang sebelumnya. So, do you feel happy about it, or somehow do you feel burden and perhaps regret or something like that? Kalau regrets, sebenarnya nggak ada necessarily regret sih, karena UNESA di, itu ya kampus yang cukup bagus sebenarnya, kayak mereka oke gitu. Cuman kalau dari debating, sebenarnya waktu aku masuk itu debating unionnya, namanya UNESA debating union, itu kayak masih fase transisi dan masih dirintis. Waktu itu Hmm. presidennya syarat juga Mbak Shania, Shania Sukma, temennya Mbak Nila Hmm. juga. Itu dia kan waktu itu presiden dan dia kayak ya try hard untuk rebuild this apa namanya community gitulah. Dibantu juga dengan coach-coach kita Kak Landry, Kak Janu, and such. Hmm. I think it's not an easy road, definitely. Tapi kayak Hmm. gimana gimana perasaanku, aku merasa uh, relief sih sebenarnya, relief. Kenapa relief? Karena sebenarnya aku tuh udah nyoba, of course aku nyoba jalur lain buat masuk kuliah ya. Aku nyoba UTBK, aku nggak lolos SNMPTN BTW, waktu jalur undangan itu nggak lolos screening sekolah. So like aku harus struggle di UTBK dan mungkin jalur-jalur mandiri lainnya, which apparently tidak ada yang lolos. Jalur prestasi yang lain pun kayak tidak lolos. Well, teman-temanku lolos, ada yang masuk ke UGM pakai jalur prestasi, ke kayak Rangga sama Hanan gitu kan. Tapi aku nggak lolos gitu. Mungkin karena waktu itu I also have like a really bad move actually. Kenapa aku bilang bad move? Karena waktu itu aku coba linjur mbak waktu apply ke beasiswanya UGM yang Lintas dapat jurusan, linjur nih. lintas jurusan. Jadi kayak Ah, oke. it doesn't work, so ya udah. Soalnya kan aku udah gagal tuh Mm. di jalur-jalur lain, tapi kayak ada kesempatan nih di UNESA gitu. Ditawarin sama coachku juga waktu itu, jalurnya diintroduce lah ke dosen yang ada di UNESA. Akhirnya dapat jalur prestasi. Jalur prestasi meskipun aku nggak bisa bilang beasiswa juga sih, karena sebenarnya kalau untuk pendanaan itu masih dana dana normal, cuman ya Mm. nggak ada upcharge lah, jadi kayak it's already pretty good for me gitu. Mm. Cuman yang enak adalah karena aku masuknya via debat dan aku di kampus continue debat, itu juga mempermudah my life sebenarnya di kampus. karena Mm. karena di kampus, ya tadi kan Mbak Nila udah spoiler ya, aku NUDC 3 kali. Bayangin orang yang NUDC 3 kali dari tahun 2021 sampai 2023, kira-kira apakah kuliahnya tidak akan sedikit terbengkalai? Of course sedikit. But I'll say cuman sedikit ya, karena aku Mm. masih try so hard untuk mengimbangi, of course. Cuman aku kebantu juga dari debat karena banyak dosen juga yang nge-acknowledge gitu, kayak oke,
anak ini let's say bahasa Inggrisnya bagus atau let's say nggak bagus juga sih sebenarnya kayak I speak broken English language cuman I just simply confident aja dalam speaking English so yeah it doesn't really ring a bell kalau orang bilang bahasa Inggrisku bagus karena elek cuy but anyway but but the thing is aku masih dipermudah banget even until skripsian tuh aku semacam skripsi jalur mudah sebenarnya karena karena dosen pembimbingku dan dosen pengujiku waktu itu udah tahu aku duluan karena aku sering turun lomba debat gitu. So like they make it easier for me untuk pass skripsi and so on. So it's a really nice experience at the Ya, end. Dan kalau kalau untuk kata NDC orang 3 tuh ini nggak sih? Oh ya, lanjut lanjut dulu, Sel. Lanjut dulu. ya Vanilla dulu aja. Enggak, aku tuh cuma mau bilang kalau emang udah rezekinya tuh nggak akan kemana gitu loh. Kayak kamu Iya. mencoba nyari kemana, rezeki kamu di UNESA gitu. Tapi di UNESA pun ternyata kamu dipermudah segitunya gitu loh. Just because of the debate, just because of you confident speak in English lah. Iya. Iya sih, itu tuh kayak, ya, ya that's true. Nah, cuman kalau untuk NUDC 3 kali, ini ada sedikit fun fact yang mungkin orang tidak tahu. Sebenarnya aku tidak personally mau untuk turun NUDC 3 kali ya. Tapi karena kampus yang expecting me untuk turun gitu, jadi kayak oke lah, aku bisa apa gitu, kayak ya harus turun aja lah. Dan eventually itu sebenarnya fun-fun aja sih, kayak it's a fun experience. Karena tahun 2021, my first NGDC ever, itu kan aku masih maba ya mbak, masih baru banget tuh Hmm. join ke kampus. So like, aku mikir, aduh masa langsung turun jadi debater, kan masih ada senior-seniorku yang lain gitu, kayak why me gitu. Kayak aku nego tuh sempat ke coach waktu itu. Aku nggak boleh kah turun N1 aja gitu, kayak cari experience dulu kok langsung debater gitu kan. Kayak, janganlah lu turun debater aja. Oke, turun debater. Akhirnya kalah di Okto waktu itu, kalah. Aku masih ingat questionnya tentang religion and it was up against Undip, terus up against uh, siapa lagi ya, aku lupa ya. Oh, yang pasti Undip sih, Hmm. kayak Masih Undip. Dan Undip juga yang eh, maju. Undip yang maju si Hmm. Kak Muti sama Kak Kevin itu, Kak Kevin Ngerti. Rendra. Tahu-tahu. Nah, tapi Hmm. kalau speaking dari 3 tahun kamu NUDC itu, mana NUDC yang paling berkesan buat kamu, Sel? Kalau yang paling berkesan of course 2022. Kenapa Why? 2022? Sebenarnya interchangeable antara 22 atau 23. Kalau Heeh. 23 alasannya karena kayak aku nggak tahu ada apa ya, ada kemasukan apa gitu, tapi kayak alhamdulillahnya aku dapat overall best speaker di Kopertis. Meskipun nasionalnya aku kalah Okto ya konyol, tapi ya wes, Oh. aku dapat dapat my own pride karena aku overall best speaker di Kopertis 7. Kayaknya itu was fun. Tapi kayaknya kalau yang paling berkesan tetap dua-dua sih karena itu sampai semifinal. Dan itu Oh. sama itu pertama kali juga aku team up sama now one of my close friend Noval Hmm. yang akhirnya Novel. jadi teammateku terus sampai sekarang lah kan, kayak ya wes. Ya shout out to Noval. Hmm. Wis cocok gitu ya kalau kata Ya, bahasa Jawanya. Nah, kamu betul pernah betul. jadi juri di BP nggak sih, Sel? Kan kamu Jadi apa mbak? kemarin tuh bisa sampai yang please please gitu. Jadi kan aku juri dulu gitu, baru aku turun debat gitu. Juri-juri Iya iya iya. di Kenapa tuh? BP. Pernah, kamu Hmm? pernah ngeju di kompetisi BP. Nah, Pernah. yang belum pernah kutanyakan kepada speaker-speakerku sebelumnya, kan kamu sering juga nih turun BP, NUDC kamu turun sampai 3 kali. Nah, ketika kita menjadi juri di BP, apa sih yang harus diperhatikan orang? Apa kalau Oh misalnya wow. nih ya, ada N1 debater yang dia, aduh aku mau juri BP nih karena NUDC depan mata gitu. Apa sih tips and triknya buat mereka yang pingin
nge-N1 di kompetisi BP? Tips and trick. Yang pertama, menurutku yang sangat membantu adalah membaca WUDC Debating and Judging Manual. Itu menurutku membantu banget. Kenapa itu membantu banget? Karena itu literally menjelaskan dan kasih border yang jelas antara kayak apa sih burden yang harus ditimbang oleh juri, apa sih yang harus diperhatikan in specific motion, apa sih yang bisa jadi tipping point saat kita ingin menangin sebuah tim, dan yang paling penting adalah peran juri itu di suatu suatu round itu apa gitu kan. Peran juri sebenarnya adalah average reasonable voters yang tidak boleh bias gitu kan. Jadi kayak you need to be as neutral as possible dan weigh everything in the fairest way possible. Karena menurutku yang paling penting di apa namanya kalau di juri adalah memberikan closure ke pada peserta. Karena kayak mau sebagus apapun keputusanmu kalau kamu tidak bisa menjelaskan alasannya dan memberikan closure ke orang yang kamu kasih OE atau kepada chairmu if you are panelist atau trainee, pasti kamu nggak bisa dapat skor tinggi yang satisfactory gitu kan. So what you need to do adalah ya ngasih mereka closure, dan cara cara kita bisa ngasih mereka closure adalah untuk weigh everything as fair as possible, throwing burden yang imbang ke every single team. Kayak if you throw one burden to one team, then you also have to throw the same burden to the other team yang di compare. And of course, comparingnya jangan setengah-setengah gitu loh. Do six-way comparison. Fourth to third to second to first, terus third to second to first, dan second to first. Kayak I think sedetail itu sih emang kalau mau ngasih closure. So just be detail dan pastinya listen. Karena sometimes kita kayak terlalu fokus dengan apa yang kita pikirkan sampai kita tidak mencatat poin dari orang Poinnya yang lagi mereka debat ya. gitu loh. Jadi kayak kita udah ke blinded sama pikiran kita sendiri, padahal ya sometimes sesuatu yang menurut kita itu terdengar aneh ya atau argumen yang nggak intuitif itu bisa jadi argumen yang bagus kalau penyampaian dari speakernya itu rapi, burdennya terjawab, and ya yeah, why not gitu kan. Jadi kayak kita nggak boleh asal kayak argumen nggak sesuai sama yang kau pikirin aku kasih effort ini kayak nggak boleh anjir. Exactly, exactly. Nah, kamu tuh segitunya into debate. Aku pengen tahu kamu punya idola nggak sih di debate? Kayak orang yang you are looking up to gitu. Entah gayanya, Hmm, entah argumennya, entah nggak tahu deh pembawaannya atau karismanya gitu. Ada nggak sih yang kamu kagumin, Priscilla? ada kalau Jangan kalau bilang waktu Mbak Nila, jangan, jangan bilang Mbak Nila. aku akan bilang So bercanda. aku akan bilang Mbak Nila for the contribution karena kontribusi Mbak Nila sangat sangat besar. Terima kasih, so at least ada kontribusi ya. Nggak fort lah kalau ada kontribusi. Tapi kalau as in my idol di debat, waktu Mhm. dari SMA sih sampai sekarang, Mhm. itu aku bakal nyebut tiga nama sih. Mhm. Yang pertama adalah my very own senior, Mas Krisna Aji Pradana. Itu kenapa 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 aku Oh, podcast ini loh, dia pasti seneng oh banget wow. disebut-sebut namanya. Oke, Kenapa? kalau kalau Why Krishna? kalau emang kalau emang Mas Kris nonton ini, mohon untuk hubungi saya ya. Kita udah lama nggak kontakan BTW Mas Kris dasar. Uh, but anyway, kenapa Mas Krisna? Karena waktu SMA, menurutku Mas Kris tuh kayak salah satu senior yang kulihat kayak keren banget gitu debatnya. Dan pembawaannya kayak bagus banget gitu loh. Jadi kayak out of the box. Dan aku juga belajar banyak banget template-template, not template sih, tapi kayak cara berdebat dari Mas Kris gitu. Aku ingat banget waktu itu ada one moment persiapan lomba, and I was like dilatih sama Mas Kris in person, not in person sih actually. Waktu itu aku sama
temenku Muti, kita kayak latihan bertiga kok, aku Muti Mas Kris itu di rumahnya Muti. Jadi kayak ya itu one of like momen yang menurutku improvementku banyak banget dari situ gitu loh. Jadi kayak dari that one session, dan bahkan kayak ya I don't know why, tapi kayak aku cuma amazed aja ngelihat Mas Kris. Tapi kayak dua dua nama lainnya yang aku kagumi dari SMA itu shout out ke Kak Santo sama Kak Kusyai. Dua anak ITB ya malahan. Oke. Ya, Kenapa? Kak Kenapa Santo Santo sama dan Kusai? Why? aku nggak tahu, tapi kayak ketika aku dengar cara mereka speech, kalau Kak Santo one of my favorite debating videos di YouTube actually itu adalah waktu Jovet-nya Kak Santo yang di UC itu, waktu speech semifinal, Ya, waktu ya, ya itu speech aku nonton itu. semifinal itu menurutku kayak keren banget. Aku bahkan sering niru cara cara delivering dari speech itu back in the day. Sampai-sampai ada one competition, aku lupa apa. Kalau nggak salah sih udon apa ya. Aku tuh dijudging sama Kak Excel Octarino. Mm. Kak, dan Kak Excel tuh bilang bahwa speechku mirip banget sama Kak Santo gitu. Ya karena aku emang look up to Kak Santo gitu kayak. Jadi kayak ya begitu. Oh, bahkan sampai sistem gimana Santong respon, dia bikin argumen, itu coba kamu apa namanya aplikasiin ya. Iya. Yeah. Nice. Satu lagi, Kushai. Why Kushai? Kalau Kak Kusha itu karena aku nonton videonya Kak Kusha yang pertama itu di Grand Final Pro Ams yang Kak Kusha Oh, turun sama Kak Daud itu hmm. itu menurutku keren banget. Terus kayak di Grand Final NUDC juga aku suka banget speech Kak Kusha. So like gak tahu, aku amazed aja. Kayak ada orang yang bisa literally bawa data sebanyak itu in 7 minute speech, and I really look up to that gitu kayak ya. Iya, iya. Nggak tahu deh Kushai makan apaan. Google kali dia makannya. Datanya banyak banget. Nah, terus em, kamu pernah kalah, kamu juga udah pernah menang, Sal. But sebenarnya apa hal yang kamu tunggu ketika kamu jadi pemenang? Hmm, Ini pertanyaan apa belum ya? pernah aku tanyain sama orang lain nih. Apa yang kamu tunggu ketika kamu jadi pemenang? Is it the pride? Is it the money? Is it the attention? Atau apanya sih yang kamu Hmm, suka ketika kamu menang? yang aku suka adalah duit, duit. But no no, joke, that's joking. Sebenarnya enggak, bukan duitnya guys. Tapi yang aku suka dari kalau aku menang, ya in any competition, meskipun aku jarang menang actually. Tapi yang aku suka saat aku menang itu adalah um, self conviction dan juga self validation. Jadi kayak aku jadi merasa yakin dengan diriku sendiri gitu loh. Karena at some point, in a lot of point actually, aku sering kayak merasa kurang. I did try to compare myself with a lot of other people yang kayak aku kalau bandingin diriku dengan orang lain tuh kayak aduh, aku kok jelek ya dibandingin orang ini, apa kok nggak sebagus orang lain and so on gitu. Kayak aku minder, that's the word, aku minder. Tapi ketika aku menang, akhirnya aku bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa kayak ya jangan minder gitu, why minder gitu ya. Kayak aku juga bisa ternyata kayak ya jadi pemenang gitu. Although Tapi, mostly aku jarang menang, tapi kayak mm-mm. small achievement kayak let's say masuk semifinal, atau let's say bahkan as simple as breaking atau mungkin masuk top 10 best speaker itu I really like the moment, karena aku akhirnya I finally can say to myself bahwa kayak ya udah, it's all worth it. Semua perjuanganmu dari SMA yang kamu literally latihan tiap hari selama 7 hari seminggu itu worth it. You can do this. Kayak ya kayak gitu lah. Yes, and indeed you did, ya kan? Nah, tapi
mungkin senengnya di debat itu adalah kita bahkan breaking 16 besar aja itu sudah sebenarnya sudah pencapaian ya nggak sih? Karena bisa kita tulis gitu di CV kita kan, breaking octo finalis atau semi finalis kayak gitu. Saking baiknya kita gitu. Itu kan emang buat ngasih validasi aja gitu. Kalau what you did itu not always, even di WUDC sendiri kan layernya banyak banget ya kan. Nah jadi apa namanya, kalau di kita sih nggak usah layer speakernya yang banyakin ya, validasinya yang kudu dibanyakin karena banyak orang-orang yang tidak tervalidasi. Nah, kamu ya sudah 8 tahun kamu berkecimpung di dunia debat nih, dan kamu juga ngerti komunitasnya. Paling enggak komunitas Jawa Timur itu sejelek-jeleknya nih, but I believe kamu Mhm. ada kok di komunitas yang debate Indonesianya. What do you think yang udah oke dengan komunitas kita, dan what do you think yang komunitas kita tuh butuh improve sih, Sel? Komunitas kita ya. Genuinely seeing Mbak Nila, I really enjoy debating as much as I remember. Mm-mm. Kayak dari awal aku join debat aku sangat-sangat happy. Even I met a lot of amazing friends along the way kan. Kayak temenku dari debat sekarang banyak banget. Ada yang masih aktif, ada yang udah inactive. Bahkan beberapa speaker yang juga speaking in this podcast kayak Reinhardt misalnya, we're still like in contact till now and so on. Kayak meskipun we're not actually that close tapi kayak ya udah we're friends and I've met a lot of amazing and cool person with great personality. Tapi in the same time kalau aku lihat sebenarnya ini agak gimana ya? Tapi sebenarnya di balik Mm. orang-orang yang amazing itu masih banyak juga drama di komunitas debat. Mm. Kayak drama-drama yang menurut aku harusnya diminimize ya. Let's not name dropping anyone, tapi kayak Mm. drama-drama as simple as kayak I don't know, mungkin ketahuan cheating atau mungkin kayak Mm. ada yang suka nge-oppress atau suka Mm. nge-gaslight temennya dan so Mm. on, atau mungkin ya kayak there's a lot of Mm. dramas out there, bahkan drama-drama yang lebih serius lagi ya, let's say kayak ya a lot of bad things happen kayak grooming Mm. and Yeah. sexual assault, maybe trigger warning for anyone by the way. Mm. cuman Mm. cuman menurutku sih ya, this community itu sebenarnya udah mulai open in a way, kayak ya udah banyak banget mekanisme-mekanisme untuk mensupport victim, untuk mengasih closure ke orang-orang yang vulnerable dan so on. Tapi in the same time kayak karena komunitasnya besar juga sih ya, karena saking besarnya makin banyak juga gitu loh kayak orang-orang yang punya, nggak tahu, mungkin kayak personal hurt feeling dengan satu sama lainnya gitu. I know it's inevitable considering scope community-nya segede ini gitu ya. Cuman what I hope adalah why don't we just have fun while debating gitu loh. Kayak turun lomba ya udah turun lomba aja, fun, kalah menang fun, no hurt feeling. Kayak oh ya udah kalau misalnya ada yang bad, let's just say bad perform, ya udah kita laugh it out aja gitu loh, kayak ketawa aja bareng-bareng gitu kan, kayak I think that must be nice gitu daripada kayak ya udah mungkin ada yang ngomong-ngomongin kayak atau apa kayak misalkan. Dan drama-drama Dendam lainnya ya, kayak gitu. of course ya, dendam-dendam, rasa open dan lain sebagainya. I mean sekarang udah ada equity sih sebenarnya, dan in every single competition equity officernya tuh did a really great and good job. Cuman kayak ya come on guys, meskipun dengan ada equity officer yang kayak gitunya masih banyak banget loh nyatanya laporan-laporan equity violation gitu loh in every single competition. So like why gitu loh, I'm just question why. Kayak can you Mm. just enjoy aja gitu your competition, kalah menang tak peduli, yang penting prosesnya kamu senang gitu, kayak that must be even nicer gitu loh. Terus kayak mungkin Yes.
Uh, Agree. yeah, yeah, I think that's all. Kayak menurutku ya for the community. Karena community ini saking besarnya sih menurutku Mbak ya. Karena kan gede banget tuh across Indonesia. Bahkan banyak orang-orangnya juga yang udah di luar Indo gitu kan yang masih involved with community, which Bener lagi. kayak Bener lagi. they are hmm, amazing sih sebenarnya. Kayak aku nggak bisa picture myself with that Ya, much of dedication gitu loh. Karena the iya fact sih. that aku sekarang juga udah tidak terlalu involved into debating world, kayak mungkin turun lomba sekali dua kali dalam setahun tok. Tahu nggak tahu bahkan. My last competition itu Smash kemarin, dan itu kayak literally turun cuma buat for fun, hahihi gitu loh, kayak yang case buildingnya aku tidak case building tapi malah nonton YouTube dan ngobrol-ngobrol dengan teman gitu ya, you know, karena ya, Iya ya lagi. for fun aja gitu kayak ya. Iya lagi. Dan fun fact aku juga pernah turun smash hanya untuk for fun. Kayak ada satu motion di mana waktu itu aku turun sama anak-anak Dempo, Umar juga turun Hmm. sama anak-anak Dempo, dan kita head to head. Lah, kita head to head gitu kan. Ya udahlah, kita nggak usah bikin serius ya emosinya, kita bikin seaneh mungkin gitu. Dan literally kita bikin seaneh mungkin, tapi tuh jurinya yang pusing kayak ini tuh harusnya nggak kesini. Ya we know kita cuma have fun aja gitu. Kasihan I jurinya know, sih, right? Iya sih, iya sih, iya sih, cuman ya udah. ya kan? Cuma kita pingin have fun aja sebenarnya gitu. Nah, setelah sekarang nih kamu kerja di mana sih, Sam? Masih di Sidoarjo, Surabaya? Enggak, aku sekarang di Gresik Mbak, dan I think that's No, di also one of the Gresik. reason kenapa aku udah jarang debat ya sekarang ya. Kayak ditawar-tawarin buat coaching tapi I sadly harus refuse. Ditawar-tawarin buat invited educator tapi sadly aku sering refuse karena emang aku sekarang udah alhamdulillahnya full time job dari Senin Amazing. sampai Jumat dan tuh di Tapi Gresik. kalau Sabtu Minggu bisa dong. Bisa sih, tapi capek kayak ya I mean kalau lombanya for fun dan fun fact kalau Hah? yang invite misalnya kayak temenku, temen dekat gitu ya. Let's Hmm. say kayak Tering invite aku, ya aku Mm-mm. bakal join karena Mesti aku turun tahu ya. yang di invite Tere itu adalah teman-temanku juga gitu loh. Therefore, aku bisa sambil refreshing lah di Iya, Sabtu Minggu itu. sambil ngobrol ya. Tapi ya, Mm-mm. statementmu tentang yang kayak ya udah sih kita debate for apa namanya bareng-bareng aja jadi teman dan segala macam. Itu juga salah satu yang disuarakan oleh Audrina gitu. Justru padahal debate itu salah Hmm. satu yang bikin funnya adalah punya temen gitu loh Iya, di dalam iya. debat itu. Itu akan bikin kamu tuh badanmu tuh sedikit lebih ringan. Kalaupun kalah, kamu inget gitu loh, oh aku tuh kalah sama temenku sendiri loh, kayak gitu. Jadi waktu kamu ngomong itu aku kayak, ah, lucu banget, bener sih gitu. Dan aku agree banget gitu. Wah, Axel sekarang udah full time ya, soalnya full time nggak lo? Gitu loh. Sorry guys, Axel sudah tidak mencari duit dari debat guys. Dia sudah lewat full time. Oke Axel, thank you so much ya Axel udah mau datang di podcastku dan berbagi cerita tentang EVOS, tentang kamu kuliah. I mean, semua yang kamu bagi banyak laginya, Axel. Aku suka banget dan aku juga belajar banyak hal baru ternyata dari seorang Axel walaupun kita udah ada ya 8 tahunan lebih ya sering bolak-balik Ada. ketemu tapi Iya, iya. this kind this side of Axel itu yang aku juga baru tahu gitu. Oke, thank you so much Sel buat datang dan ajakin teman-teman lainnya untuk mau ya diundang sama Mbak Nila. Oke, Thank you so Mbak. much Axel.